Masuki dunia legenda. Yo kawan-kawan, kali ini kita akan kembali ngebahas alur cerita Fallen Reaper. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, sekalian tekan tombol hype supaya channel ini bisa berkembang lebih cepat lagi. Di video sebelumnya, Ryumin sengaja menjebak Hwang Yongmin dengan mendaftarkan namanya sebagai Black Style ke forum asosiasi player, sehingga para staf forum ditugaskan ketua untuk interview Yongmin secara langsung ke tempat domisilinya. Dan selagi Yongmin keheranan, kenapa tiba-tiba Lost Shark dari forum player mendatanginya, padahal jelas-jelas dia nggak pernah daftar ke forum. Ryumin yang memakai topeng pun muncul di hadapan mereka sambil bilang, Akulah yang menggunakan namamu Hwang Yongmin. Pastinya Yongmin makin keheranan. Siapa lagi orang gila yang datang ke tempatnya? Memangnya kau kenal aku? Tanya Yongmin penasaran. Kau ingin tahu? Apa ini cukup untuk memberitahumu? Jawab Ryumin sambil ngeluarin senjata sabit yang langsung mengagetkan Yongmin sekaligus Lost Shark. Lost Shark tahu persis sabit besar itu adalah milik Black Scythe. Tapi dia nggak percaya orang di hadapannya sekarang adalah Black Scythe karena penampilannya terlalu pendek, bahkan nggak sampai 170 cm. Jujur menurut Lost Shark, orang di hadapannya malah kelihatan seperti orang lemah ketimbang Black Scythe yang ada di dalam benaknya. Sedangkan Yongmin sendiri, terlihat tubuhnya makin bergetar nggak karuan. Memang penampilannya berbeda dibandingkan yang pernah Yongmin temui di game survival. Tapi senjata sabit itu, nada suara, termasuk tatapan tajamnya, membuat Yongmin sangat yakin kalau orang di hadapannya adalah Black Scythe beneran. Sambil melangkah mundur ketakutan, Yongmin bilang dalam hatinya, ini nggak bagus. Black Scythe muncul di dunia nyata untuk mencariku. Tapi kenapa? Kenapa dia bahkan juga menggunakan namaku? Seharusnya nggak ada alasan lagi untuk bicara. Apalagi muncul dengan menunjukkan senjata itu. Nggak mungkin ini kunjungan yang bersahabat. Ngelihat Yongmin terus bergetar nggak karuan, Lost Shark pun mulai berkeringat dingin, membayangkan orang di hadapannya Black Scythe yang asli. Dia menggigit bibirnya sendiri, karena tahu dia bukan tandingan Black Scythe asli. Secara levelnya aja baru 20. Dan tiba-tiba, Ryumin pun kembali bilang ke Lost Shark, Kau nggak datang sendirian aja bukan? Panggil yang lain ke sini juga. Aku tahu mereka nggak jauh dari sini, kata Ryumin, yang membuat Lost Shark makin kaget. Kok bisa Black Scythe tahu ada staf lain yang datang bersamanya? Merasa ketahuan, akhirnya dua rekan Lost Shark muncul di belakang Ryumin. Satunya si kacamata, dan satunya lagi yang memakai jaket. Baru aja si kacamata bertanya gimana bisa orang bertopeng tahu mereka ada di dekat sana. Ryumin langsung menodong sabit besarnya ke arah mereka sambil bilang dengan tegas, jangan mendekat, kecuali kalau kalian ingin mati. Mendengar itu si jaket masukin tangan kanan ke kantongnya, seakan mau ngambil sesuatu untuk menantang orang sok keras di hadapannya. Tapi si kacamata segera menghalangi si jaket. Meski dia tahu senjata sabit besar identik dengan Black Scythe, si kacamata tetap aja mau memastikan secara langsung apa benar orang bertopeng di hadapannya adalah Black Scythe yang asli. Dan begitu Ryumin mengakui dirinya sebagai Black Scythe dengan ucapan langsung, Rune of Truth si kacamata pun aktif dan menyatakan kalau orang yang dia amati mengatakan kebenaran. Saat si kacamata bilang dengan wajah kaget kalau orang di hadapan mereka nggak berbohong sedikit pun, Lost Shark nggak menyangka kalau orang di hadapannya beneran Black Scythe yang asli. Sedangkan si jaket yang tadinya mau nantang, spontan tubuhnya langsung bergetar nggak karuan karena barusan udah salah tingkah di hadapan player terkuat. Si jaket pun berniat minta maaf dan segera menjulurkan tangannya untuk memberikan penghormatan. Tapi Ryumin malah bilang, gak perlu basa-basi. Kau mau bukti kalau aku ini beneran Black Scythe bukan? Karena itu akan kutunjukkan dengan skillku. Mendengar itu, wajah si jaket langsung pucat pasi. Dia pun buru-buru minta maaf karena udah berkata lancang sebelumnya. Selain itu si kacamata juga bilang kalau orang bertopeng di hadapannya nggak perlu membuktikan apapun lagi karena dia udah mengkonfirmasi identitas orang bertopeng dengan Rune of Truth. Tapi Ryumin malah bilang lagi, terserah apapun itu. Kalau kau bisa menangkis serangan ini, aku akan anggap kalau ini nggak pernah terjadi. Kumohon Black Scythe, sekali ini aja, kata si jaket yang udah sangat ketakutan. Ryumin menjawab, jadi kau udah siap? Seketika, sabit Ryumin terayun ganas ke arah kepala si jaket, memenggal lehernya sampai menggelinding ke arah Lost Shark dan Yongmin, membuat mereka semua bergidik ngeri ketakutan karena ayunan sabit orang gila di hadapan mereka terlalu cepat, gak terlihat sedikit pun di mata mereka. Ngelihat Black Scythe berjalan mendekati si kacamata, Lost Shark pun bertanya dengan tegas, Black Scythe, apa yang kau lakukan? Ryumin menjawab, memangnya apa lagi? Aku sedang membuktikan diri dengan skillku.
Losyar pun kesal parah mendengar itu, karena si kacamata udah bilang kalau dia nggak perlu membuktikan sampai sejauh itu. Dalam hatinya Losyar mengakui kalau mereka datang kemari demi merekrut Blacksty ke forum, tapi ngelihat orang di hadapannya mengayunkan senjata duluan ketimbang bicara, terlalu berbahaya menjadikan orang seperti itu sebagai staf forum. Makanya baik si kacamata dan Losyar sama-sama berniat kalau mereka nggak bisa mengendalikan Blacksty, lebih baik habisi dia saat ini juga. Secara bersamaan si kacamata dan Losyar bilang dalam hati mereka, levelnya sekarang adalah level 40. Kami nggak bisa melawannya dengan mudah. Kalau begitu kami akan pura-pura menyerah, dan ketika dia lengah, kami akan menyerangnya secara tiba-tiba. Sayang niatan itu segera ketahuan oleh Ryumin berkat Rune of Inner Thought yang bisa membaca isi pikiran. Ryumin pun bilang, menyedihkan. Kalau kau ngeluarin niat membunuh sejelas itu, apa kau pikir aku nggak akan menyadarinya? Kalian berencana untuk menghabisiku, bukan? Biar ku tebak, kalian pasti akan pura-pura menyerah, lalu menyerang saat aku lengah. Benar begitu, bukan? Kata Ryumin yang membuat si kacamata dan Losyar kaget bukan main. Ryumin pun segera ngelanjutin. Apa kau tahu kenapa aku menggunakan nama dan alamat Hwang Yomin untuk mendaftar? Itu karena aku mau bertemu dengan kalian para staf. Kami? Apa yang kau inginkan dari kami? Tanya Losyar yang penasaran. Ryumin menjawab, sederhana aja. Aku ingin kalian mati di tanganku. Spontan Losyar dan si kacamata makin ketakutan mendengar ucapan itu. Baru aja si kacamata berniat untuk membujuk Blacksty agar bisa mengulur waktu. Tiba-tiba, sabit besar Ryumin melayang dengan begitu cepat, menebas leher Losyar dengan ganas, yang membuatnya tewas dalam sekejap, terjerembab ke lantai, membuat dua orang yang tersisa makin bergetar nggak karuan melihatnya. Dengan tubuh bergetar penuh kucuran keringat, si kacamata bilang dalam hati, jadi dari awal, dialah yang memancing kami datang kemari untuk menghabisi kami. Kenapa? Memangnya kau ada dendam apa dengan kami? Tanya si kacamata nggak terima mereka dibantai seperti ini. Ryumin pun menempelkan sabitnya ke leher si kacamata, lalu menjawab, menurutmu, dendam apa yang kau miliki pada orang-orang gak bersalah yang kalian habisi atas nama ujian interview, terutama interview staff? Kalian memaksa kandidat untuk berhadapan langsung dengan warga sipil yang gak bersalah. Si kacamata yang nyawanya nyaris di ujung tanduk pastinya kaget kok bisa Blacksty tahu tentang cara interview staff forum. Tapi menurut si kacamata, mereka yang dihabisi bukan gak bersalah. Mereka mengatakan hal-hal yang menghina player, padahal mereka sendiri gak bisa apa-apa. Memandang rendah pada player sambil merasa iri pada kekuatan yang player miliki. Bukankah adil kalau menyingkirkan para sampah bermuka dua seperti itu? Kata si kacamata mencoba membela diri. Ryumin menjawab, terus kau sendiri? Kau menilai orang lain dengan kasar, tapi membiarkan diri sendiri bebas dari hukuman. Bukankah itu sama aja dengan standar ganda bermuka dua? Kau nggak tahu apa-apa tentangku, kata si kacamata yang belum mau mati kehilangan kepala. Tapi dengan Rune of Inner Thought, Ryumin bisa melihat dengan sangat jelas ke dalam si kacamata, sosok sampah yang seenaknya menghabisi warga sipil. Tanpa ampun, Ryumin menebas sabitnya ke leher si kacamata, mengantarnya ke alam baka, menyusul kedua rekannya yang lain. Dan setelahnya, dia pun menatap ke arah Yomin yang masih bergetar ketakutan, sambil bilang dengan nada dingin, jangan khawatir, aku pasti akan mengirimmu bergabung dengan teman-temanmu nanti. Mendengar itu, Yomin pun tersentak kaget dan bertanya, kenapa kau juga tahu soal temanku? Sambil berjalan mendekati Yomin, Ryumin menjawab, gimana aku nggak tahu? Kita dulu sering keluar bersama. Atau mungkin lebih tepatnya, geng kecil kalian itu yang sering menyeretku. Apa kau masih nggak mengenaliku? Ini aku Ryumin, orang yang selalu kau bully, kata Ryumin yang akhirnya membuka topeng di hadapan Yomin. Betapa syoknya Yomin ngelihat identitas asli Blacksty dan spontan ingatannya melayang ke masa lalu, ke sosok pecundang yang selalu dia bully, serta Blacksty yang pernah memotong tangannya dengan sadis. Dalam hatinya Yomin bilang, Ryumin si pecundang ini adalah Blacksty? Kau mau aku percaya kalau kalian adalah orang yang sama? Gak mungkin. Ngelihat sikap Yomin yang masih gak percaya, bahkan bilang Ryumin pura-pura lemah selama ini. Tanpa ragu Ryumin memotong lengan Yomin yang membawa tas berisikan uang, hingga uang curiannya berhamburan ke lantai. Sedangkan Yomin sendiri jatuh berlutut menjerit histeris kesakitan dengan lengan atas bersimbah darah. Lalu Ryumin kembali menodongkan sabitnya ke Yomin sambil bilang, sepertinya kau belum memahami situasinya. Jangan buat suara, kecuali kalau lidahmu mau kupotong juga. Bagus, biar aku kurangi rasa sakitnya. Tapi sekarang satu tanganmu jadi pendek. Yah, nggak masalah. Lagi pula kau juga akan mati sebentar lagi.
kata Ryumin yang sengaja menyembuhkan luka di lengan Yongmin dengan skill first aid. Yongmin yang terdiam ketakutan ngelihat aksi Ryumin barusan, malah bertanya apa iya yang di hadapannya sekarang adalah Ryumin yang dia kenal selama ini. Ryumin menjawab dengan tatapan dingin, "Bukan, Ryumin yang kau kenal udah lama tiada, selamat tinggal," kata Ryumin sambil mengangkat sabitnya tinggi-tinggi. Ngelihat itu, Yongmin yang masih sayang nyawa segera mengakui kalau dia udah salah membuli Ryumin selama ini. Dan dia minta maaf, bahkan janji akan berubah asalkan Ryumin nggak menghabisinya. Yongmin juga beralasan nggak ada untungnya Ryumin menghabisinya, malah lebih baik Ryumin manfaatin dia. Entah itu budak atau anjing yang bisa disuruh melakukan apa aja. Tapi Ryumin menolak semua alasan itu dengan tegas, yang membuat wajah Yongmin pucat basi sejadi-jadinya. Ryumin bilang, "Saat ini kau masih berpikir untuk menikamku dari belakang, bukan? Terus jadi budak. Itu cuma alasanmu untuk mencari kesempatan." Mendengar itu, wajah Yongmin langsung basah dengan keringan. Saking takutnya dia akan segera kehilangan nyawa. Dan jujur dia nggak menyangka Ryumin bisa tahu semua isi pikirannya dengan akurat. Selagi Yongmin memohon agar dia diberikan satu kesempatan lagi, Ryumin merespon dengan tegas, "Aku nggak mau punya anjing yang ingin menggigit tuannya sendiri. Kegunaanmu udah berakhir di sini." Tanpa ampun Ryumin menebas sabitnya ke bawah, mengantarkan Yongmin ke neraka, menyusul semua geng kecilnya yang udah duluan pergi ke sana. Sebenarnya Ryumin udah pernah memberikan Yongmin kesempatan di salah satu regresinya. Waktu itu dia belum punya Rune of Inner Thought, sehingga Ryumin tertipu dengan lidah tajam yang licik dari Yongmin. Dan pada akhirnya, Yongmin beneran menikam Ryumin dari belakang, persis saat game survival berlangsung. Sambil menatap mayat Yongmin yang kehilangan kepala, Ryumin bilang dalam hatinya, "Selamat tinggal bajingan. Perseteruan panjang kita berakhir di sini. Ini akan jadi terakhir kalinya aku melihat wajah yang malang itu." Setelahnya Ryumin mengaktifkan skill Erase Traces untuk menghilangkan semua jejak pembantaian yang ada di sana. Dan saat udah bersih, Ryumin pun segera cabut dari sana karena dia harus melakukan hal penting berikutnya. Sekarang kita pindah ke Yamti dan ketua forum yang sedang melakukan rapat online rutin. Terlihat Yamti lumayan heran, harusnya interview Black Scythe udah kelar, tapi kenapa staf forum lain gak ikutan hadir rapat online? Ketua forum menduga kalau staf lain kemungkinan besar udah mati, gak pernah kembali setelah pergi melakukan interview anggota. Kepada Yamti yang shock parah, si ketua bilang kalau Black Scythe memburu para anggota forum mereka. Menurut si ketua, Black Scythe menghabisi staf forum seakan untuk memuaskan diri aja. Atau bisa jadi Black Scythe gak suka ngelihat forum mereka berkembang semakin kuat. Kalau kita nggak waspada, mungkin selanjutnya kita yang akan mati terbantai olehnya. Sekarang dia adalah musuh kita. Kita harus melacaknya dan membalaskan dendam kehilangan yang kita alami, kata si ketua dengan wajah serius. Mendengar itu Yamti merespon, "Tapi kita harus pastikan dulu kalau dia bukan peniru lagi dan memang beneran Black Scythe, bukan?" Si ketua menjawab, "Kita punya saksinya. Jelaskan ke Yamti juga, Loshyark." "Nah loh, bukannya Loshyark udah mati?" "Oke, rahasianya akan terungkap sebentar lagi." Setelah menjelaskan situasinya sesuai permintaan sang ketua, rapat online pun ditutup, sehingga sang ketua dan Yamti pamit dari Loshyark. Siapa sangka sebenarnya Loshyark adalah samaran Ryumin yang menggunakan Assassin Mask, sebuah item unik yang dia dapatkan dari hadiah Time Attack ronde kelima. Assassin Mask punya efek disguise yang mampu menirukan penampilan player yang pernah dihabisi secara sempurna. Jujur sebenarnya Ryumin pengen banget menghabisi Chairman demi menggantikan posisi dia, tapi masalahnya Assassin Mask gak bisa meniru wajah Chairman karena dia bukan seorang player. Menurut Ryumin sungguh sebuah ironi, organisasi khusus player malah dipimpin oleh orang yang bukan player. Belum lagi selain Chairman, ada Yamti yang cukup licik berada di sampingnya. Saat ini aku nggak punya cara untuk menangkal skill Yamti. Hingga saat itu, aku harus menghindari kontak langsung dengan perempuan itu. Untuk sekarang aku akan tetap dengan peran sebagai Loshyark melalui video calls, agar tetap bisa mengawasi keadaan. Mereka nggak akan mencari Loshyark sampai pertemuan berikutnya. Jadi aku akan memulihkan durability itemku dulu. Yah, saatnya aku liburan ke luar negeri, kata Ryumin yang kemudian keluar dari ruangan sambil menatap pesawat yang terbang rendah di langit senja. Sekarang kita pindah ke area hutan di Cotswold, Inggris. Terlihat di dalam rumah di hutan tersebut, ada seorang pemuda yang baru aja menyelesaikan pembuatan pedang secara manual. Dia memang antusias dengan hasil karyanya, tapi wajahnya langsung berubah murung karena banyak item lain yang udah dia buat gak kunjung laku. Sejak Angel muncul ke dunia, gak ada lagi pelanggan yang datang mencarinya. Si pemuda mengakui saldonya udah semakin tipis, bahkan udah berniat mencari pekerjaan baru di luar profesi blacksmith-nya yang sekarang. Selagi bingung mencari solusi, tiba-tiba terlintas ide di kepala si pemuda
Kalau dia mampu menyelesaikan sampai ronde 20, maka permintaannya akan dikabulkan. Udah pasti permintaannya adalah menjadi blacksmith sejati. Uniknya selain berprofesi sebagai blacksmith di dunia nyata, si pemuda juga mendapatkan kelas blacksmith di dunia game survival. Memang bukan kelas petarung, tapi skill buff weapon polish yang didapat saat level 20. Skill khusus blacksmith mampu meningkatkan damage senjata sebesar 150%. Sebuah keuntungan untuk membantai monster dengan mudah. Meski begitu, tetap aja si kawan merasa butuh uang di dunia nyata. Bahkan sekarang dia nggak bisa membeli material baru karena kekurangan uang. Makanya si kawan pun bertekad, dia nggak punya pilihan lain lagi. Dia harus libur dulu sebagai blacksmith, nyari kerjaan lain untuk ngumpulin dana agar bisa kembali menjalankan hobinya sebagai blacksmith. Tapi baru aja si pemuda mau berkemas untuk turun gunung nyari kerjaan lain, tiba-tiba dia tersentak karena mendengar langkah dari luar rumah. Siapa lagi kalau bukan Ryumin yang sengaja datang ke tempatnya. Ngelihat itu si pemuda pun heran dan bertanya, "Apa ada yang bisa kubantu? Apa kau tersesat datang kemari?" Sambil menyodorkan tangan untuk salaman, Ryumin menjawab, "Namamu Russell Daniel bukan? Blacksmith muda yang dibicarakan banyak orang?" Russell merespon, Kau siapa ya? Dari mana kau mendengar tentangku?" Ngelihat Russell bersikap dingin, Ryumin mengurungkan niat salamannya, baru kemudian menjawab lagi, "Kalau melihat dari reaksimu, sepertinya aku datang ke orang yang tepat. Aku bukan mendengar tentangmu, tapi melihat secara langsung, karena aku adalah profet yang bisa melihat masa depan." "Profet? Omong kosong macam apa itu?" kata Russell yang sama sekali nggak percaya. Makanya Ryumin pun bilang, "Sekarang kau level 21, kelas blacksmith dan zona COK 008. Benar begitu bukan?" Spontan Russell kaget luar biasa mendengar ucapan itu. Menebak level dan kelas mungkin masih bisa dengan luck, tapi sampai menebak dengan tepat nama zona game survivalnya, rasanya mustahil cuma dengan luck. "Apa kau beneran bisa melihat masa depan? Rasanya aku nggak pernah dengar tentang kelas Prophet," kata Russell yang masih setengah percaya. Makanya Ryumin berkilah, kalau kelas Prophet memang langka, sebuah unit kelas yang cuma dimiliki satu orang di dunia. Kepada Russell yang penasaran ngapain dia datang kemari, Ryumin pun jelasin kalau dia datang kemari karena mau membuat kesepakatan dengan Russell. "Cukup perbaiki satu itemku dengan skill repairmu, itu aja yang kuminta. Dan aku akan membayarnya dengan sesuatu yang berharga. Gimana kalau aku ngasih informasi soal ronde ke-6? Kata Ryumin yang membuat Russell kaget bukan main. Russell sadar kalau mengetahui apa yang akan muncul di ronde berikutnya pasti akan menjadi keuntungan besar. Tapi memperbaiki satu item dan ditukar dengan informasi ronde ke-6 rasanya terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan menurut Russell. Makanya Russell pun bertanya sekali lagi, apa iya dia cukup memulihkan durability satu item, lalu mendapatkan informasi ronde ke-6? "Apa kau sungguh nggak minta hal lain?" tanya Russell merasa nggak enakan. Itulah yang Ryumin sukai dari Russell, sosok yang nggak suka mengambil keuntungan sepihak dari orang lain. Makanya to the point Ryumin pun bilang, "Aku akan langsung aja. Aku ingin berhubungan baik denganmu. Aku melihat di masa depan, kau akan naik ke puncak blacksmith dan bertahan hidup sampai ronde 15 tanpa bantuan siapapun. Tapi cuma sejauh itu aja kau bisa naik. Setelahnya aku nggak bisa melihat apa-apa lagi pada masa depanmu. Memang takdir terkadang kejam, tapi aku bisa membantumu. Jika kita bekerja sama, bukan cuma berkembang cepat, kau juga akan melewati ronde 15. Dan kau juga bisa tetap melanjutkan sesuatu yang kau sukai, menempa senjata. Sebenarnya apa yang aku minta ini nggak besar. Kau cukup memperbaiki equipmentku dan casting skillmu padaku saat dibutuhkan. Sebagai balasannya, aku akan memberimu informasi tentang ronde-ronde berikutnya. Dengan begitu, kau akan bisa berkembang dengan cepat dan juga mendapatkan keuntungan yang mungkin kau lewatkan di masa depan." Mendengar itu Russell tahu tawaran ini terlalu sulit untuk dia tolak, tapi dia masih ragu dengan sosok yang berdiri di hadapannya. Memang cara bicara orang di hadapannya kelihatan jujur, tapi tetap aja Russell merasa harus berhati-hati. Makanya Russell pun bilang ke Ryumin, "Aku menghargainya, tapi aku masih belum yakin. Apa nggak masalah jika aku putuskan setelah melihat hasil ronde ke-6? Untuk sekarang mungkin aku bisa perbaiki equipmentmu lebih dahulu. Baru aku bisa mendapatkan informasi ronde ke-6 setelah itu." Ryumin pun segera ngeluarin Orb of Eternal Rest, yang sisa durability-nya tinggal 1. Orb yang mampu mengumpulkan 1000 stack kill menjadi 10 stat point. Dan dalam waktu sekejap, dengan skill Russell, durability orb tersebut kembali ke angka 1000. Begitu Ryumin menyimpan kembali orb ke dalam inventorinya, dia pun menceritakan tentang quest di ronde ke-6 sesuai janji, yang intinya, player butuh rekan yang kuat saat ronde ke-6 berlangsung, demi menghadapi kemunculan monster yang sangat kuat. Ngerasa urusan Ryumin udah kelar, Russell mengira Ryumin akan langsung pamit.
Tapi Ryumin malah bilang, belum. Gimana kalau kau menjual item padaku? Kau punya Black Iron Powder bukan? Jual Black Iron Powder itu padaku. Kau juga sedang mencoba mencari pekerjaan karena kekurangan biaya material. Jadi aku akan membeli item itu. Spontan Russell terkejut mendengar ucapan tersebut. Dia nggak menyangka orang di hadapannya bisa tahu item yang dia simpan selama ini. Termasuk dirinya yang mau mencari pekerjaan sampingan. Karena itu, Russell pun akhirnya mengaku kalau sekarang dia percaya sosok di hadapannya memang seorang prophet. Awalnya Russell mau ngasih item Black Iron Powder secara cuma-cuma karena dia nggak tahu item itu gunanya untuk apa. Sementara Ryumin adalah prophet yang udah pasti tahu kegunaannya. Hal itu membuat Ryumin gak enakan karena Black Iron Powder adalah material rank God yang hampir mustahil untuk mendapatkannya sebelum ronde ke-11. Dalam benaknya Russell bilang, karena kau memintanya secara spesifik, aku yakin ini adalah item yang begitu penting. Tapi aku nggak akan mencari tahu lebih jauh. Aku udah menerima banyak bantuan. Aku cuma akan jadi serakah kalau meminta lebih. Ucapan dalam hati Russell tersebut membuat Ryumin tersenyum sumringah. Dia nggak menyangka ternyata Russell karakternya benar-benar orang baik. Karena itu, Ryumin pun melempar tas berisikan uang kepada Russell yang totalnya ada 20.000 pounds. Uang berharga yang sangat dibutuhkan oleh Russell yang kesulitan finansial saat ini. Tapi kemudian Ryumin bilang lagi, item tadi itu memang sangat mahal sih. Kau berhak mendapatkan itu. Selain itu, aku memberikan itu padamu bukan cuma untuk dibelanjakan material. Bukalah rekening saham asing dan investasikan sekitar setengah uang barusan ke dalam saham Korea. Pilih nama perusahaannya Player Place. Aku nggak memaksamu, tapi ini adalah perusahaan yang akan berkembang pesat. Jika kau investasi di situ, kau nggak perlu khawatir soal biaya material selama sisa hidupmu. Entah kau mau percaya padaku atau enggak, itu terserah padamu. Berhubung uang yang dia peroleh adalah hasil tanpa usaha, serta anjuran dari seorang prophet yang tahu tentang masa depan, dengan sepenuh hati Russell percaya dan bersedia melakukan anjuran investasi dari orang yang udah membantunya. Mereka pun saling bertukar nomor, dan Ryumin bilang kalau Russell bisa memanggilnya sebagai Ryu. Setelahnya Ryumin pun pamit dari sana, dia senang mendapatkan rekan handal untuk membantunya menyelesaikan ronde 20 sampai akhir. Waktu pun berlalu dengan cepat. Kini udah tanggal 1 Juni tengah malam, dan jiwa para player diteleport untuk menjalankan ronde ke-6 di area gurun pasir yang tandus. Ryumin yang udah mengenakan armor baru, dia sangat tahu ronde ke-6 adalah ronde yang membutuhkan kerjasama. Makanya dia harus mencari orang untuk bergerak bersama. Dan pastinya orang pertama itu adalah Min Julie. Sebenarnya cuma Julie sendiri yang benar-benar Ryumin butuhkan. Tapi karena harus membentuk party berisikan 5 orang, dia butuh mencari 3 orang lain lagi. Secara kebetulan, Julie yang memang udah Ryumin wanti-wanti untuk bertemu Black Scythe lagi di ronde ke-6, segera menemuinya dengan wajah antusias. Para player pun banyak yang cemburu ngelihat ada cewek yang bisa bicara akrab dengan Black Scythe. Barulah kemudian mereka ingat kalau cewek itu adalah peringkat 2 zona saat ronde sebelumnya. Selagi Julie nyaman ngobrol dengan Black Scythe, tiba-tiba Seo Arin bersama An Sang-chul ngelihat mereka berdua. Sontak Arin pun penasaran atau mungkin malah cemburu siapa cewek yang lagi dekat dengan Black Scythe. Yo, komiknya mentok lagi kawan-kawan. Kita akan lanjutin alur cerita Fallen Reaper kemungkinan akhir September bulan depan setelah update beberapa chapter dari pengarangnya. Saksikan terus alur komik paling seru hanya di channel Manhwa Park dan stay update.